Shalom saudaraku yang terkasih, selamat bergabung kembali di dalam acara kita bersama Closer to God. Sekali lagi harapan kami melalui acara Closer to God ini, setiap saudara yang setia bergabung, maka makin hari makin dekat dengan Tuhan. Closer to God, itulah hidup yang indah. Baiklah saudaraku, sebelum kita memulai acara kita malam ini, kita akan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami tetap terus bersyukur di tengah tantangan kehidupan dunia ini. Engkau Allah yang setia, yang menjaga hidup kami, yang memelihara kami, yang memberkati kami. Sehingga kami boleh ada hari ini, itu pun anugerah. Kami boleh dalam keadaan sehat, itu pun anugerah. Dan Tuhan, malam ini kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau lebih dekat masuk di dalam hadirat-Mu dan mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini, dan demikian juga setiap orang yang bergabung dalam online acara Closer to God ini. Tuhan, lawat setiap kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap kami sehari demi sehari hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita pertama-tama tetap akan menaikkan puji-pujian. Saudara Edberg, Saudara Jessica akan memimpin kita di dalam puji-pujian. Saudara di rumah masing-masing bisa menaikkan pujian. Naikkanlah pujian dengan segenap hati. Dan biarlah puji-pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Dan Edberg, Jessica silahkan memimpin kami dalam puji-pujian. Mari saudara-saudari, kita dengan segenap hati kita bersama memuji Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jesus said it, if I thirst, I should come to Him. No one else can satisfy, I should come to Him. Jesus said, if I am weak, I should come to Him. No one else can be my strength, I should come to Him. For the Lord is good and faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield, I should come to Him. For the Lord is good and faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. For the Lord is good and faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Amin, saudaraku yang terkasih ya. If you fear, you can always run to Jesus. Ya, itu puji-pujian yang dibawakan oleh Saudara Edberg tadi. Jika engkau takut, engkau dapat selalu datang ke hadiratnya, berlari ke hadapannya. Saudaraku, tema kita hari ini adalah mengalahkan ketakutan. Ya. Mari kita membaca kitab
2 Tawarikh pasal 20, saudaraku. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Namun karena alasan waktu tentu kita tidak bisa membaca semuanya. Kita membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai 3 dan saya harap Alkitab saudara tidak ditutup untuk kita nanti bisa mengikuti kisah daripada Raja Yosafat ini, ya. Mari kita membaca terlebih dahulu 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyinya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara mengalami ketakutan? Saya pikir setiap orang yang normal pernah mengalami ketakutan, bukan? Ada banyak atau berbagai macam ketakutan bagi setiap orang. Mungkin tidak sama, mungkin berbeda-beda, tetapi yang pasti kita pernah mengalami ketakutan. Hari-hari ini mungkin masih ada orang yang ketakutan karena COVID, ya. Mungkin ketakutan juga karena sakit penyakit yang lain. Atau ketakutan karena hari-hari ini kehidupan begitu mengerikan, ya. Sehingga banyak bahaya yang mengancam kita setiap waktu, anytime bisa datang, saudaraku. Ya. Atau ancaman-ancaman yang lain dalam hidup ini. Atau ketakutan dengan masa depan saudara, mungkin anak-anak muda yang tidak tahu masa depannya dan merasa masa depannya suram sehingga saudara mengalami ketakutan. Atau ketakutan bagi saudara-saudara kita yang anak-anak SMA yang baru saja atau akan segera selesai dan bagaimana mereka akan melanjutkan studi, di mana mereka akan melanjutkan studi, bagaimana dengan biaya yang harus disediakan untuk studi itu. Ya. Atau orang-orang tua, ya, yang sekarang ini sedang menghadapi kesulitan, tantangan di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan. Ya, kita pernah mengalami ketakutan masing-masing, saudaraku, ya. Nah, hari ini kita akan belajar berdasarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Perhatikan di sini, saya akan ulangi ayat yang ketiga, saudaraku. Di sana dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jangan lupa, saudaraku, Yosafat ini adalah raja, saudaraku. Ya, lihatlah bahwa seorang raja pun bisa menjadi takut, saudaraku. Ya, apalagi kita orang biasa. Seorang raja bisa menjadi takut. Oleh sebab itu saya akan mulai renungan kita, ya, perenungan kita malam ini dengan dua kutipan. Ya, yang pertama berbunyi demikian. Fear has a large shadow, but he himself is small. Terjemahannya, saudaraku, ketakutan mempunyai bayang-bayang yang besar, tetapi ia sendiri sesungguhnya kecil. Ya. Seringkali ketakutan kita itu sebetulnya tidak seberapa, atau persoalan kita yang kita hadapi yang menyebabkan kita menjadi takut sebetulnya nggak seberapa, tetapi bayang-bayangnya itu yang menjadi besar, saudaraku. Ya, sehingga kelihatannya persoalan kita makin hari makin menjadi besar, sehingga menimbulkan ketakutan juga yang besar. Ya. Yang kedua, fear defeats more people than any other one thing in the world. Terjemahannya, ketakutan itu mengalahkan banyak orang lebih dari segala sesuatu yang lain di dunia. Ternyata begitu banyak orang yang dikalahkan oleh ketakutan ini. Karena dikatakan ketakutan itu bisa mengalahkan banyak orang lebih dari hal-hal yang lain. Ya. Oleh sebab itu mari kita sekarang mau belajar dari Raja Yosafat ini. Ya. Seorang raja di Yehuda yang Alkitab mencatat dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, apa yang dia lakukan ketika dia sedang dihadapi pada ketakutan. Ketakutan yang dihadapi oleh Yosafat adalah wajar. Karena dia mendapat laporan ada 3 bangsa tadi. Ya, oke, supaya tidak salah saya baca aja. Ada 3 bangsa yaitu Bani Moab, Bani Amon, ya,
datang bersama-sama dengan orang Meonim menyerang Yosafat. Ya. Ada 3 bangsa yang berkolaborasi, ya, yang bekerja sama untuk berperang melawan Yosafat. Lalu Yosafat mungkin menghitung secara kekuatan tidak mungkin dia bisa mengalahkan gabungan 3 bangsa ini. Maka di sana dikatakan Yosafat menjadi takut, saudara. Nah, ketika dia menjadi takut, apa yang dia lakukan? Yang pertama yang saya ingin sharingkan kepada saudara hari ini, dikatakan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah keputusan yang benar, saudara. Ya. Jika engkau hari ini mengalami ketakutan, saya yakin ketakutan saudara mungkin tidak seperti ketakutan Yosafat. Ini ketakutan yang menurut saya wajar karena dia berkenaan dengan nyawa, saudaraku, ya kan? Berkenaan dengan kerajaannya, maka dia menjadi takut. Tetapi tindakan yang dia ambil yang pertama ini kiranya menjadi teladan saudara dan saya. Dia dikatakan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hari ini, saudaraku, jika engkau menghadapi berbagai macam masalah yang membuat engkau menjadi takut, yang pertama, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, berdoa, berpuasa. Saudaraku, ini langkah pertama yang sangat tepat. Yang perlu saudara dan saya ambil hari ini jika engkau menghadapi ketakutan. Apapun ketakutan saudara, saudara bisa datang ke hadirat Tuhan tadi seperti pujian Edberg, berlari, run to Jesus. Ya. Di hadiratnya kita bisa tersungkur berdoa dan jika perlu berpuasa. Doa itu menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan pertolongan Allah. Ya. Karena ada hal-hal yang dalam hidup ini di luar kekuasaan kita, saudaraku. Yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan, kemampuan, kepandaian kita. Ketika itu terjadi, ingatlah saudaraku, doa bisa melampaui segalanya. Ya. Doa bisa mengatasi apa yang tidak bisa kita atasi. Kuasa doa itu. Maka yang pertama, ambillah keputusan mencari Allah atau mencari Tuhan dengan berdoa. Dan jika perlu engkau berpuasa, saudaraku. Ya. Ada banyak hal dalam hidup ini kita tak berdaya, saudaraku. Oleh sebab itu kita perlu mengandalkan doa. Kita perlu mengandalkan lutut kita untuk tersungkur dan berdoa di hadapan Allah. Berdoa berpuasa artinya berdoa sungguh-sungguh gitu. Ya. Bukan berdoa yang sambil lalu. Tetapi intens, sungguh-sungguh. Serius berdoa di hadapan Tuhan. Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Doa sesungguhnya adalah senjata terhebat kita. Ya. Senjata terhebat yang dipunyai oleh orang Kristen, saudaraku. Namun sangat mengherankan justru senjata ini yang paling jarang digunakan. Berapa sering saudara berdoa? Atau pertanyaannya bagaimana kehidupan doa saudara? Ya. Apakah saudara berdoa hanya momen-momen tertentu? Ya. Atau justru ketika hari-hari ini menghadapi ketakutan? Yes, tidak salah. Tetapi alangkah indahnya kalau saudara mempunyai kehidupan doa yang baik, yang tertib, yang disiplin. Saudara memakai lutut saudara untuk menopang kehidupan saudara. Ada satu kalimat yang menguatkan saya pribadi dan saya harap bisa menguatkan saudara, yaitu berbunyi demikian. Kaki yang diawali dengan berlutut untuk berdoa di pagi hari akan menjadi kaki yang berdiri tegak dan tidak tersandung untuk berjalan sepanjang hari. Aku jika engkau ingin dalam hidup ini berdiri tegak, tidak goyah oleh apapun, maka awalilah hari-hari saudara dengan kaki yang berlutut. Artinya dengan mempunyai kehidupan doa. Saya yakin saudara tahu ya tentang bagaimana kuasa doa. Saudara mungkin sudah mengikuti atau mendengar banyak khotbah-khotbah tentang doa. Atau bahkan saudara sudah mengikuti banyak seminar-seminar tentang doa. Ya, mengetahui banyak tentang doa itu baik, saudaraku. Tetapi itu tidak akan berguna. Atau tidak ada gunanya sama sekali sampai engkau berdoa. Sampai engkau mengambil satu tindakan keputusan seperti Yosafat ini, yaitu datang kepada hadirat Tuhan, berdoa dan jika perlu berdoa dan berpuasa.
Mari saudaraku, dalam hidup ini kita mempunyai satu kedisiplinan, khususnya dalam kehidupan doa. Yosafat ketika menghadapi masalah besar, 3 raja yang menyerang, 3 bangsa yang menyerang dia, maka dia mengambil keputusan yang tepat. Ya. Dan saya harap saudara dan saya juga mempunyai satu hikmat bijaksana seperti ini, mengambil keputusan untuk berdoa, mencari hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan maksud saya, dan mencari Tuhan. Menyampaikan segala persoalan kita, bahkan ketakutan kita di hadapan Tuhan. Ya. Dan apakah setelah Yosafat berdoa maka masalahnya lalu menjadi selesai? Apakah tiba-tiba 3 bangsa itu lalu mengundurkan diri, tidak jadi menyerang? Oh, tidak juga, saudaraku, ya. Coba sekarang perhatikan ayat yang ke-9, saudaraku, ya. Saya cuplik di sini ayat 9 berbunyi demikian. Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yosafat ayat 9 mengulangi lagi, ya, pernyataannya kepada Tuhan. Kami ini, saya dan bangsa Israel, bangsa Yehuda, kami akan berseru kepadamu, kami akan berdoa kepadamu di dalam kesesakan kami, di dalam ketakutan kami, sampai engkau mendengar. Saya tertarik dengan kata sampai ini, saudaraku. Ya, artinya apa? Yosafat tidak akan berhenti sampai Tuhan mendengar doanya. Setelah berdoa, masalah tidak langsung selesai, saudaraku. Tetapi tetaplah di sana berdoa. Tetaplah tekun berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai Tuhan mendengar. Inilah teladan Yosafat, saudaraku. Ya, dia berdoa, dia mengatakan, kami, ya, saya dan bangsa saya akan berseru di dalam kesesakan ini. Sampai engkau mendengar. Artinya mereka tidak berhenti berdoa. Mereka terus berdoa dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi kebenarannya setelah berdoa, mungkin keadaan bisa tetap sama. Setelah berdoa, mungkin masalah saudara tetap ada dan tetap sama, atau bahkan mungkin lebih buruk. Setelah berdoa, keadaan makin buruk. Bagaimana respon saudara? Saudara lalu berkata, kalau gitu percuma saya berdoa. Berhenti berdoa, saya mencari pertolongan yang lain. Saudaraku, mari kita teladani Yosafat. Doalah dan doa, terus doa sampai Tuhan menjawab. Ya. Walau demikian tetaplah berdoa. Tunggu dan jangan mengambil jalan sendiri. Tunggu dan jangan mengambil jalan pintas. Jangan mencari pertolongan kepada yang lain. Atau kuasa-kuasa yang lain, saudaraku. Karena banyak sebetulnya contoh-contoh tentang orang yang harus tekun berdoa, yang harus tetap menunggu berdoa. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Abraham harus menunggu 25 tahun sampai janji Tuhan digenapi, bukan? Kaleb menunggu 45 tahun sampai janji Tuhan digenapi. Berapa lama saudara berdoa? Tetaplah di sana. Tetaplah berdoa dan nantikanlah Tuhan. Tunggulah waktu Tuhan. Masalahnya seringkali saudara dan saya tidak sabar di dalam menanti atau menunggu waktunya Tuhan. Tidak sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan. Ya. Dan kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, kita terlalu cepat untuk mengambil jalan kita sendiri. Ya. Kita tidak mau menantikan Tuhan. Ya, manusia menilai menunggu itu adalah buang-buang waktu, saudaraku. Manusia menilai menunggu itu buang-buang waktu. Tetapi justru pada waktu menunggu itulah sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Itu yang seringkali tidak disadari oleh orang Kristen. Tuhan seringkali meminta kita untuk menunggu, menantikan. Karena waktunya belum tiba. Dan banyak orang Kristen mengatakan, buang-buang waktu. Mari kita lakukan sesuatu. Ya, kalau hanya nunggu, ini buang-buang waktu. Tapi hari ini saya memberitahu kebenarannya. Sesungguhnya ketika engkau menunggu jawaban doamu, itulah Tuhan sedang bekerja. Nah, banyak orang yang lalu bertanya, Boksu sampai kapan saya harus menunggu? Tidak tahu, saudaraku. Masing-masing tidak sama mungkin. Yosafat juga di dalam bagian ini tidak disebutkan sampai berapa lama. Hanya dia berkata sampai engkau mendengar. Ya, mungkin saudara harus menunggu 1 bulan,
1 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, 20 tahun, tetaplah berdoa. Memang ini tidak gampang. Tetapi berbahagialah saudara yang tekun di dalam berdoa dan menanti-nantikan Tuhan. Percayalah pada waktunya nanti Tuhan akan menjawab. Percaya pada waktunya nanti Tuhan akan turun memberikan pertolongan kepada saudara. Kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Yang pertama, Yosafat mengambil keputusan yang tepat ketika dia mengalami ketakutan, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mari kita baca ayat 12. Ya, yang kedua, Yosafat mengarahkan pandangannya kepada Allah, bukan kepada masalah yang sedang dihadapi. Ayat 12 berbunyi demikian, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, ini yang penting, saudara. Yosafat tahu, menyadari bahwa dia tidak mungkin bisa menang di dalam peperangan ini. Ya, bahkan dia mengatakan kami tidak mempunyai kekuatan lagi. Ya, kami tidak punya laskar yang besar. Kalau dihitung dengan gabungan bangsa yang akan menyerang, kami tidak sebanding, gitu ya. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Ya, dia seolah-olah udah nggak tahu lagi apa ini yang harus kami lakukan. Dia tetap berdoa, saudaraku. Dan ketika dia berdoa dikatakan mata kami tertuju kepadamu. Saudaraku, betapa penting kalau saudara menunggu waktu Tuhan, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan kepada masalah. Jangan pandangan saudara atau fokus saudara, pikiran saudara terus-menerus tertuju kepada masalah. Ya, karena jika demikian itu akan menggerogoti kekuatan saudara. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan hari ini, mata kami tertuju kepadamu. Fokus kepada masalah yang besar, maka saudara akan tumbang, saudara. Tetapi kalau kau fokus kepada Allah yang maha besar, maka masalah yang besar itu atau raksasa masalah itu justru yang akan tumbang. Inilah, saudaraku, indahnya hidup di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik tadi. Tadi pujian mengatakan, if you fear, if I fear. Ya, ketika saya takut, ketika engkau takut, we can run to Jesus. Kita bisa berlari kepada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan, jangan kepada masalah. Betapa besar masalah saudara, saya beritahu hari ini, Tuhan saudara, Tuhan saya lebih besar. Ya. Saya mengambil juga satu kutipan lagi dari Charles Swindoll yang berbunyi demikian. Anda tidak akan dapat bertahan pada hari-hari yang berjalan semakin memburuk kecuali setelah mata Anda diarahkan pada Tuhan. Saudara dan saya hanya bisa bertahan di dalam persoalan apapun, sebesar apapun, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, hati kita arahkan pada Tuhan, pikiran kita arahkan pada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar, saudaraku. Yosafat berkata, aku tidak tahu lagi apa yang harus lakukan. Pernahkah saudara pada posisi yang demikian? Tidak tahu lagi apa yang harus engkau lakukan. Mungkin semua hal sudah engkau lakukan, semua hal sudah kau coba lakukan, tetapi tidak berhasil. Situasi tetap sama atau bahkan memburuk tadi. Itulah yang terjadi kepada Yosafat. Ketika itu dia berkata, mataku tertuju kepadamu. Arahkan pandangan saudara kepada Yesus, kepada Tuhan kita yang maha besar, yang maha kuasa, sekaligus yang maha kasih, yang maha peduli dengan saudara. Maka sekali lagi benar apa yang dikatakan Charles Swindoll, saudaraku ya. Engkau tidak dapat bertahan pada hari-hari yang semakin memburuk kecuali kalau engkau matamu diarahkan kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, bagaimana akhirnya Yosafat bisa mengalahkan ketakutan? Yang ketiga, dia mentaati cara Tuhan. Mentaati cara Tuhan. Ya, mari kita baca ayat 17 kembali, saudaraku ya. Ayat 17 kita baca ya.
berbunyi demikian, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku, kalau saudara baca ayat ini tidak masuk akal, saudaraku. Ya. Dikatakan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Bagaimana dalam peperangan kok tidak bertempur? Ya. Dalam peperangan ini dikatakan apa? Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah. Dalam peperangan, tetapi firman Tuhan datang mengatakan engkau tidak usah bertempur, engkau hanya berdiri saja di tempatmu dan lihatlah. Ya. Dan jangan takut, jangan terkejut. Ya, bahkan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan karena Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Tuhan, saudaraku, bukankah ini ajaib, ya? Ini cara Tuhan yang mungkin menurut pikiran manusia ini cara yang salah ini. Ada peperangan, ada musuh yang besar tadi, tetapi dikatakan kau tidak usah bertempur, berdiri saja dan lihatlah. Tuhan yang akan bertempur bagi engkau. Kalau saudara menjadi Yosafat, apakah saudara akan mentaati cara Tuhan ini? Ya. Kalau saudara dan saya ada di posisi Yosafat, maksud saya, apakah engkau akan taati cara ini? Aku seringkali ketika kita berdoa, lalu Tuhan memberikan jawaban. Tapi jawabannya itu mungkin tidak sesuai dengan logika kita. Tidak cocok, saudara. Lalu kita membuat analisa kita sendiri. Dan kita tidak mau mentaati cara Tuhan karena dianggap tidak masuk akal. Ya. Kalau secara manusia berperang hanya berdiam diri itu namanya menyetorkan nyawa. Tetapi inilah cara Tuhan. Ya. Saya beritahu saudaraku, cara Tuhan mungkin tidak seperti yang Anda duga. Cara Tuhan mungkin tidak seperti yang Anda pikirkan. Tetapi yang pasti cara Tuhan tidak pernah salah. Bagian saudara dan saya hanya percaya dan mentaati. Ya. Cara Tuhan tidak masuk akal, tetapi itu tidak pernah salah, saudaraku. Seringkali kita ingin lebih pandai dari Tuhan. Kita ingin lebih pintar dari Tuhan. Sudah ada atau Tuhan sudah memberikan jawabannya. Tetapi kita tidak mau turuti, kita tidak mau taati. Lalu kita memakai cara kita sendiri yang lebih masuk akal. Itu sebabnya engkau dan saya seringkali mengalami kegagalan. Jika kita mau dengan sepenuh hati percaya, maka engkau dan saya akan mengalami kuasa Tuhan. Ya. Ketaatan pada firman Tuhan memang harus membayar harga. Yosafat dan bangsa Israel waktu itu harus siap membayar harga. Dan jika perlu harganya adalah nyawa mereka itu. Bagaimana berperang hanya berdiam diri. Itulah cara Tuhan. Mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan seringkali harus membayar dengan harga. Tetapi jika engkau tidak mau mentaati firman Tuhan, jika engkau memberontak kepada firman Tuhan, maka engkau akan membayar lebih mahal. Jauh lebih mahal. Saudaraku, bukankah lebih baik kita rela, kita taat kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan? Ya. Karena kalau kita mengikuti firman Tuhan yang walaupun tidak masuk akal tadi, itu akan mendatangkan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, pasti akan ada penyertaan Tuhan. Dan akan ada dalam tanda petik supply dari Tuhan. Akan ada support dari Tuhan. Ya, untuk saudara dan saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat saudaraku, ketika Yosafat dan bangsa Israel atau bangsa Yehuda waktu itu mentaati firman Tuhan, mentaati cara Tuhan yang tidak masuk akal ini, apakah lalu mereka mengalami kekalahan? Mereka habis binasa? Oh tidak, saudaraku. Ini sekali lagi membuktikan walaupun cara Tuhan tadi tidak masuk akal, tidak seperti yang kita pikirkan, tetapi cara Tuhan tidak pernah salah. Cara Tuhan selalu benar. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman,
dan apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Engkau tidak usah berperang, Tuhan yang akan berperang bagi engkau. Itu firman Tuhan. Ya. Nanti saudara baca di rumah perlahan-lahan ayat 1 sampai 30, saudara akan lebih takjub dengan cerita ini. Ya. Saya akan tutup dengan ayat 22 sampai 24, saudaraku ya. Ini menjadi satu kemenangan bagi Yosafat. Ayat 22 sampai 24 berbunyi demikian. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir dan hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, perhatikan ini, mereka saling bunuh-membunuh. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, tidak ada yang terluput. Lihatlah ini saudaraku. Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang difirmankan. Engkau tidak usah berperang, berdiri saja dan lihatlah. Dan ketika mereka mentaati, ya, dikatakan ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan pujian. Berperang tapi hanya dengan menyanyikan pujian, saudaraku. Tetapi ajaib, ya. Dikatakan pertama, dibuatlah Tuhan penghadangan. Itu artinya Tuhan yang berperang bagi mereka. Tuhan yang menghadang Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meonim waktu itu. Ya. Dan tidak hanya itu. Dalam bagian akhir tadi yang saya baca, dikatakan justru musuh itu saling bunuh-membunuh. Bagaimana tadi mereka bergabung bersama untuk mengalahkan Yosafat, tapi sekarang mereka saling bunuh-membunuh. Siapa yang membuat ini, saudara? Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membuat hal yang mustahil ini, bukan? Mereka saling bunuh-membunuh. Yosafat tidak perlu berperang, musuhnya saling bunuh-membunuh. Ya. Dan dikatakan tampaklah semuanya sudah menjadi bangkai. Semuanya mati, saudaraku. Tidak ada yang terluput. Semuanya menjadi bangkai, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini. Jika Tuhan berfirman, Dia akan bertanggung jawab. Jika engkau mentaati firman Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak buat saudara dan saya. Bagaimana saudaraku hari ini? Kiranya teladan yang sudah diberikan Yosafat ini akan saudara dan saya lakukan dalam kehidupan iman kita. Kita semua tidak luput daripada masalah dan persoalan. Kita semua juga tidak luput daripada mengalami ketakutan. Saudaraku, ambillah 3 langkah ini, saudaraku. Mencari Tuhan, berdoa, berpuasa, terus berdoa. Lalu arahkan pandangan saudara kepada Tuhan, jangan kepada masalah. Fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, taati saja cara Tuhan, apapun itu. Ya, saya akan menutup sekali lagi dengan kutipan dari Charles Swindoll, ya, yang berbunyi demikian. Kerangka kerja terbaik bagi Tuhan adalah mengerjakan pekerjaannya yang paling ideal adalah ketika segala sesuatu benar-benar mustahil. Dan ketika kita merasa secara total tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Itulah yang menjadi situasi favorit Tuhan. Itulah yang menjadi kondisi kerjanya yang ideal. Mengerti saudaraku? Ya. Situasi yang ideal bagi Tuhan ketika saudara dan saya diperhadapkan pada situasi yang benar-benar mustahil. Saudara dan saya tidak sanggup lagi seperti Yosafat, tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan. Ini benar-benar mustahil. Bahkan dikatakan secara total tidak mampu. Kita total tidak mampu lagi apa yang harus kita lakukan. Itulah kerangka kerja yang ideal bagi Tuhan kita. Biarlah saudara dan saya hari ini berserah kepada Tuhan. Mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, saya yakin, saudaraku, Allah yang disembah oleh Yosafat adalah Allah yang sama kita sembah. Kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, Tuhan. Bersyukur malam ini Engkau berfirman kepada kami. Engkau memberikan firman-Mu. Karena kami semua sama seperti Yosafat. Kami pernah mengalami ketakutan. Atau bahkan saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami ketakutan.
biarlah Tuhan kami mengambil teladan dari Raja Yehosafat. Kami mengambil keputusan yang benar untuk mencari Engkau, tidak mencari yang lain. Tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Terus berdoa sampai Engkau mendengar, sampai Engkau menjawab doa kami, menanti-nantikan Engkau. Dan ketika kami menanti, kami hanya fokus kepada Tuhan. Kami boleh yakin bahwa Tuhan peduli dengan keadaan kami. Tuhan, kami juga mau taat. Apapun yang Kau perintahkan, tolong kami supaya kami belajar mentaati. Dan kami tidak mengandalkan kemampuan, kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan cara kami sendiri, tapi sungguh kami percaya ketika Engkau berfirman dan kami mentaati firman itu. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Saudaraku, sekarang kita akan sama-sama berdoa lagi ya. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami apa yang dialami Yehosafat. Saudara dalam ketakutan. Ketakutan mungkin tadi akan masa depan. Karena masa depan bukan di tangan kita. Ketika melihat situasi yang berkembang di dunia ini, kita bisa merasa ketakutan, saudara. Ya, anak-anak muda mungkin sedang menghadapi tekanan-tekanan di dalam pekerjaan, dalam situasi yang sulit ini. Dan engkau mungkin berkata seperti Yehosafat, Tuhan, aku sudah mencoba apapun tapi tidak berhasil. Sekarang aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Mataku mengarah kepada Engkau. Mari kita berdoa hari ini. Seperti Yehosafat, kita berdoa. Kita tersungkur di hadapannya. Supaya Tuhan akan menolong saudara dengan situasi yang sedang saudara hadapi. Ada di antara saudara mungkin ya, yang sedang menghadapi sakit penyakit. Ya. Dan ulang-ulang mungkin saja ada di antara saudara, walaupun saya tidak berharap, ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit dan dokter mungkin sudah menyerah. Kita dapat datang kepada Tuhan. Ya, sama tadi, ketika engkau tidak tahu lagi apa yang harus kau buat, masih ada satu jalan, doa. Mungkin di antara saudara ada yang sedang menghadapi masalah di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Mari kita berdoa, saudaraku. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kerangka kerja Tuhan tadi ketika saudara sungguh-sungguh menyerah secara total. Mari saudaraku, saya akan berdoa buat saudara. Saudara berdoa di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa dan kita imani bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi. Izinkan hamba berdoa untuk setiap orang yang ada atau yang bergabung di dalam online Closer to God malam ini. Jika ada di antara mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa karena persoalan demi persoalan yang besar yang datang kepada mereka. Ada bahaya yang besar yang mengancam mereka. Entah itu sakit penyakit yang mungkin dokter sudah menyerah. Tuhan, tetapi kami punya Engkau yang maha besar, yang lebih besar daripada segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, izinkan hamba berdoa, kiranya Engkau memberikan lawatan kepada mereka yang sakit dan memberikan jamahan kesembuhan buat mereka. Tuhan, jika kami harus menanti, biarlah kami juga menanti dengan tekun, kami tetap berdoa di sana. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini, Tuhan. Jika seizinmu, jika sesuai kehendak-Mu, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Tuhan, Engkaulah tabib yang ajaib. Hamba juga berdoa bagi mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah di dalam keuangan mereka, finansial mereka. Mereka di dalam situasi yang terjepit sekarang ini. Juga tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tuhan, malam ini kami datang kepadamu. Engkaulah jawaban atas segala persoalan kami. Kami yakin Kau tidak kekurangan cara untuk memberkati mereka dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan, berdoa bagi anak-anak muda yang juga mengalami ketakutan masa depan mereka. Karena di dalam pekerjaan mereka sedang menghadapi persoalan yang berat, tantangan, tekanan. Dan mereka juga sedang mencari solusi daripada situasi ini. Tuhan, lawatlah mereka, anak-anak muda ini. Dan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan mempunyai jawaban atas segala persoalan ini. Dan hari ini mata kami tertuju kepada Engkau.
Kami tidak mau melihat yang lain, kami tidak mau mengandalkan yang lain. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, juga ada orang yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Terutama pernikahan-pernikahan yang sedang menghadapi persoalan. Tuhan, ini situasi yang sulit Tuhan. Tolonglah, hanya Engkau yang sanggup memulihkan pernikahan demi pernikahan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami hanya mengimani Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau mendengar doa Yosafat, Engkau juga mendengar doa kami malam ini. Terpuji namamu Tuhan. Kami terima dengan iman akan pertolongan-Mu pada malam ini. Dengan iman ini pula kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, sekarang kita akan menutup acara ini dengan sebuah pujian. Saudara Edberg, Jessica akan memimpin kita di dalam memuji Tuhan. Dan sekali lagi saudara bisa menaikkan pujian di rumah saudara masing-masing. Sembahlah Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun atasmu. Silakan Edberg. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Katakan sekali lagi, Kau gembalaku. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Katakan dengan segala hati kita, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu
sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu, Yesus. Amin, saudaraku ya. Walaupun aku ada di dalam yang lembah kekelaman, aku tidak takut karena Engkau besertaku. Saudaraku, saya infokan kembali, jika saudara membutuhkan dukungan doa kami mempunyai tim doa yang siap untuk mendukung apapun persoalan saudara. Saudara bisa mengirimkan persoalan saudara atau pokok doa saudara dengan WA yang ada di layar ini. Sekali lagi kami akan mendukung doa, kita akan bersama-sama berdoa seperti Yosafat berdoa terus sampai Tuhan mendengar. Dan jika saudara ada update tentang doa-doa yang sudah dijawab, silakan juga bisa menghubungi nomor WA yang tertera di dalam layar. Baik saudaraku, kita akan mengakhiri acara Closer to God malam ini. Dan sekarang saudaraku, bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi pergumulanmu dan ketakutanmu saat ini, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun atas setiap orang yang ada di tempat ini. Demikian juga setiap orang yang mengikuti acara Closer to God secara online di rumah masing-masing, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye saudaraku, dan sampai jumpa pada Closer to God berikutnya 2 minggu mendatang. Catat tanggal mainnya. Tuhan memberkati saudara. Amin.